Pemirsa, Anda menyaksikan Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kali ini bersama saya Megumi Nayuan, kita akan membahas sebuah topik tentunya yang menarik bersama dengan narasumber berkompeten di bidangnya. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Bahkan kualitas dari sumber daya manusia ditopang dengan adanya pendidikan yang bermutu. Lantas sudah seperti apa pendidikan di Sulawesi Utara? Bagaimana dinamika maupun problematika yang dihadapi dan seperti apa solusi-solusi terbaik yang bisa diberikan untuk tetap mendukung pendidikan di bumi Nyir Melambai? Kita akan bahas semuanya dalam Forum Publik edisi kali ini. Dan saya sudah kehadiran narasumber di Studio 1 TVRI Sulawesi Utara, yakni yang pertama ada Ketua GTI Sulawesi Utara, Bung Risat Sanger. Salam jumpa, Bung Risat. Salam jumpa, Mbak Megumi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Semoga dalam keadaan sehat, begitu juga para pemirsa. Iya, baik. Terima kasih tentunya sudah memenuhi undangan kami. Selanjutnya kita juga kehadiran Ketua Forpakantik, Bung Pirson Rambing. Salam jumpa, Bung Pirson. Salam jumpa juga. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa baik. Luar biasa baik juga. Siap sudah ya kita untuk membahas terkait dengan pendidikan di Sulawesi Utara. Dan tentunya kami informasikan juga untuk Anda, bagi pemirsa yang ingin bergabung dalam diskusi kali ini, Anda dapat menanyakan pertanyaan melalui WhatsApp kami di nomor telepon 0853 9891 2013. Anda dapat langsung menuliskan pertanyaan, nama maupun alamat agar nanti dapat dijawab di studio saat ini ketika kita sedang berdialog. Baik, Bung Risat dan Bung Pirson, ini menarik ya karena kita akan membahas dan menyoroti tentang pendidikan di Sulawesi Utara. Sebagai gambaran dulu ya di awal diskusi kita, mungkin masing-masing saya meminta pandangannya. Sudah seperti apa sih pendidikan secara umum dan keseluruhan di Sulut? Dari Bung Risat silakan. Terima kasih, Mbak Megumi. Yang pertama adalah dunia pendidikan kita di kurikulum sekarang ini merupakan pengembangan dari kurikulum berbasis kurikulum pendidikan merdeka, ya kan, baik dari jenjang sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Nah, untuk di Sulawesi Utara sendiri, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur ODSK dan berupa jajarannya juga di kabupaten kota, arah pendidikan di Sulawesi Utara mengarah yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, bahwa juga prestasi juga para pelajar kita juga tidak kalah cerdas dan pintar di dunia nasional dalam setiap lomba-lomba, ya kan. Nah, akan tetapi kami juga dari kebetulan Garda Tipikor adalah lembaga yang konsen terhadap anti korupsi. Kami juga melihat juga bahwa kantin-kantin kejujuran, sisa-sisa lembaga anti korupsi yang membangun dalam program kerja KPK lalu juga masih berjalan. Nah, namun kami juga menemukan di tahun ini beberapa kejadian yang mengarah kategori dugaan pungutan liar. Nah, untuk perguruan tinggi sendiri, Garda Tipikor Indonesia Wilayah Sulawesi Utara sedang menyoroti dugaan pungutan liar di dunia pendidikan. Salah satunya adalah universitas yang terbesar di Sulawesi Utara ya, dalam program kedokteran. Nah, pungli yang dimaksud yang kami dapati adalah dugaan pemungutan oleh sesama sejawat, dalam hal ini seniornya, dalam program studi PPDS, maaf kami ulangi, dalam mahasiswa baru yang mengikuti PPDS di kedokteran di bidang kebidanan. Nah, kami ada yang mengadu kepada kami, mahasiswa baru tersebut dimintai 50 juta, dan tahap sekarang ini tahap yang sudah kami koordinasikan dengan pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini Dekan Fakultas Kedokteran dan juga termasuk dari Dirut RSUP Kando karena terjadi dalam lingkup rumah sakit. Nah, itu sedang ditelusuri dan kami tinggal mendorong untuk semua pelaku pungli
sesuai dengan perintah Bapak Presiden di tahun-tahun sebelumnya, termasuk yang digencar-gencarkan ada siber pungli, itu untuk digebuk semuanya. Karena itu tidak mendidik, apalagi terjadi di dunia pendidikan. Nah, sangat ironi juga ketika belakangan ini terjadi di tingkat SMA juga. Seperti yang marak di media massa, ya kan, ada SMA 7 yang viral. Kami juga sudah mengirimkan surat untuk diklarifikasi datanya yang masuk kepada kami, pungutan tersebut, termasuk juga pungutan yang mengatasnamakan komite sekolah dan sebagainya. Saya rasa itu, cuman sayangnya saat diberikan klarifikasi, kesempatan untuk melakukan klarifikasi, belum berkesempatan untuk memberikan klarifikasinya. Namun juga di SMA yang lainnya seperti SMA 1 kita juga ini, tapi dalam tahap mendalami, dan GTI sendiri sedang membentuk tim hukumnya untuk melakukan kajian secara ini. Dalam waktu dekat bila mana tidak diklarifikasi, kita akan ekspos kasusnya. Dan kami juga minta kepada, karena SMA di bawah naungan oleh pemerintah provinsi, kami meminta kepada Bapak Gubernur melalui Dinas Pendidikan untuk atensi terhadap persoalan ini. Karena ini ironi ketika lembaga pendidikan digerogoti oleh praktek dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat terkait yang kami kategorikan nakal, seperti itu. Jadi memang masih dalam proses ya, sehingga ini masih dalam dugaan, belum ada rilis bahwa terbukti melakukan pungli. Namun mungkin kalau dari data yang disampaikan maupun laporan ada indikasi ya untuk mengarah ke sana. Nah, baik Bung Risat, saya mau ke Bung Pearson nih, ya, terkait dengan mungkin problematika maupun juga gambaran pendidikan secara umum di Sulawesi Utara seperti apa. Juga mungkin mau menambahkan atau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan Bung Risat. Ya, oke, terima kasih. Dari saya melihat dunia pendidikan Sulawesi Utara khususnya, ini memang di waktu kemarin kan sempat ada penghargaan ke pemerintah provinsi Sulut untuk layak anak. Nah, saya mengategorikan dulu pendidikan itu ada yang jenjang 12 tahun, wajib belajar jenjang 12 tahun, dan yang masuk ke dunia universitas. Nah, saya sih melihat dan sempat juga berdiskusi dengan Bung Risat mengenai pungutan-pungutan liar. Jadi kami sepakat untuk di garda terdepan agar supaya dunia pendidikan kita terus maju. Nah, tapi di satu sisi juga baru-baru ini saya lebih condong ke pendidikan wajib belajar 12 tahun. Nah, di sini memang ada kelihatan agak berbeda sedikit. Karena kalau berbicara dunia pendidikan 12 tahun, itu dititik beratkan paling banyak di masalah mental. Nah, tentunya kita sepakat, Presiden kita kan mencanangkan revolusi mental. Nah, itu yang saya lihat, dan dari tim kita juga pernah turun, di mana pendidik itu harus dibekali dengan tingkat kecerdasan mendidik anak didiknya, agar supaya ke depan bisa menjadi kebanggaan. Nah, tapi di satu sisi kita melihat juga ada hal-hal yang dikesampingkan. Dikesampingkan dalam arti itu sudah tidak sesuai dengan undang-undang pendidikan kita sendiri. Nah, yang kami soroti pada waktu-waktu kemarin itu di mana sekolah itu mereka seenaknya melakukan atau mengeluarkan anak didiknya, padahal itu tidak diperbolehkan dengan undang-undang yang ada. Karena di satu sisi guru itu sebagai teman dan mencari solusi kalaupun anak memiliki satu persoalan. Nah, lepas dari yang Bung Risat Ketua GTI sampaikan tadi, masalah pungli, itu memang kita lihat juga satu hal yang kelihatan mereka anggap itu hal-hal yang biasa saja. Nah, kalau mereka menganggap ini hal-hal yang biasa saja, wah ini bisa bahaya. Dan tentunya program Pak Gubernur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak disupport, tidak didukung. Nah, buat kami LSM Forpak Antik, Forum Pro Rakyat Anti Politisi Busuk, kami mensoroti praktek pendidik yang bisa dikategorikan arogan. Jadi mereka seenaknya memperlakukan anak di sekolah. Padahal di satu sisi pemerintah
sudah memberikan fasilitas yang begitu besar agar pendidik ini benar-benar kompleks, dalam arti mempunyai satu kelebihan dalam mendidik anak. Nah, itu bisa dibuktikan dengan anggaran APBN kita untuk tahun 2023 itu lebih kurang 20% sekian. Bisa dibayangkan anggaran yang digelontarkan seperti itu kalau tidak dipergunakan dengan baik. Nah, lepas dari bicara korupsi, kita melihat itu pembangunan mental itu sungguh sangat luar biasa. Karena anak usia wajib belajar 12 tahun itu yang paling dibutuhkan sebenarnya itu mental. Nah, mungkin dari itu untuk awal. Nah, tapi di satu sisi kami juga melihat apa yang disampaikan Bung Richard Sanger, itu memang kita bersama-sama untuk memerangi hal-hal seperti itu. Ya. Karena itu memang tidak bisa kita biarkan. Ya. Betul, Bu Richard. Nah, di sini saya melihat bahwa di awal kita pembahasan ini ada dua mungkin tantangan yang kita hadapi ya, mulai dari pungutan liar maupun arogansi dari pihak-pihak bisa dikatakan yang memegang kedudukan seperti itu ya di bidang mereka masing-masing. Dari Bung Richard dan juga Bung Pearson melihat ini apa sebenarnya yang mempengaruhi sampai terjadi? Padahal kita berpikir bahwa sudah ada peraturan, bahkan hukuman pun untuk tindakan-tindakan seperti ini jelas ya dalam peraturan perundang-undangan. Namun kenapa masih bisa terjadi sampai saat ini, Bung Richard? Ya, perbuatan itu kenakalan oknum ya. Salah satunya yang dominan adalah faktor dorongan dari pemenuhan ekonomi dari pribadi gitu. Setelah kami dalami, dan saya juga meminta teman-teman yang mumpuni dalam hal ini pengetahuannya cukup untuk melakukan research, di situ ditemukan fakta adalah karena mereka adalah seorang aparat sipil negara ASN, rata-rata mereka tidak memiliki jumlah gaji yang cukup. Karena apa? Rata-rata gajinya sudah digadaikan di bank, yang membuat kehidupan sehari-harinya dalam hal ini per bulannya itu dengan klasifikasi yang tidak lebih dari 35% gaji. Bahkan yang ironisnya ada, secara aturan kan dia harus sisa 25% dari gajinya ya ketika digadaikan di bank. Tapi rata-rata banyak juga yang sisanya melewati ambang batas dari ketentuan tadi. Nah, jadi bisa dikategorikan adalah coba secara logika sederhana bahwa kalau dia tidak memiliki keuangan yang cukup, pasti saat menjabat ya itulah modifikasinya. Gitu, itu yang kami ketemukan. Yeah. Ya, baik di tingkat sekolah maupun juga di perguruan tinggi gitu, termasuk para dosennya gitu. Saya sudah sejak lama mengibarkan bendera untuk memerangi mereka, oknum-oknum itu. Dalam hal ini adalah mereka adalah kami kategorikan adalah koruptor yang bertoga untuk di perguruan tinggi. Ya. Karena apa? Karena mereka mempertontonkan itu secara gamblang seperti itu. Nah, yang setelah ini sekarang lagi ada pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Yeah. Ya, saya coba secara terbuka lah saya sampaikan kepada adik-adik saya yang sedang menjabat organisasi kemahasiswaan ya. Kalian review lah diri kalian. Saat ini kan kalian merupakan hasil produk dari COVID ya. Saat kalian dikenalkan kehidupan kampus di COVID kan kalian tidak dipertontonkan dengan yang tiap tahunnya saya juga malas untuk bicara sebenarnya adalah proyek haram dari beberapa organisasi kemahasiswaan lah gitu. Ini terulang lagi nih di sini karena ada ini dijual lah merchandise, dijual lah sesuatu yang murah tapi diwajibkan jadi hal yang mahal jumlahnya. Misalkan botol tumbler 15.000 dijual dalam satu paket 100.000. Nah, ini kan nilai ekonomis. Kalau ditanya salahnya dari rekan-rekan mahasiswa, ya mereka mencontaknya dari mana? Dari oknum-oknum dosen nakal gitu. Tapi ini angin segar ya, menurut saya angin segar karena ada kepemimpinan yang baru kan di universitas. Makanya GTI konsen dan
bekerja sama secara erat ya, dalam hal ini kita memantau dari luar karena memang amanat undang-undang masyarakat maupun juga per kelompok itu harus juga berpartisipasi mengawasi jalannya dunia pendidikan. Ya. Jadi kami mengawal ketat itu, termasuk juga memberikan masukan, saran masukan agar pemimpin baru dalam hal ini rektor ya untuk memberikan atensi secara cukup dan mumpuni di situ. Dan beberapa hari sebelum ini juga rektor sudah memanggil dan menegur lah secara ini. Sudah ada Tapi tindak perlu lanjut juga ya? kita dorong jangan sampai ada perspektif yang keliru di masyarakat. Kami ini kan adalah kelompok bagian juga dari masyarakat dalam hal ini. Tapi kami tidak memiliki kewenangan untuk menindak gitu. Tapi kita makanya dalam hal ini adalah kita melakukan literasi dan juga mencoba membentuk opini agar sama-sama masyarakat mengawasi itu, berperan lah gitu. Supaya ada kerjasama dari semua pihak begitu ya, dan Bung juga Risat. kita mendorong juga aparat hukum ya coba, karena beberapa tahun terakhir ini tidak terlihat ya garukannya terhadap dunia pendidikan. Baik, Bung Risata. Ini menarik ya, karena kalau kita berbicara apa faktor penyebabnya pasti banyak dan saling berkaitan satu sama lain. Begitu juga dengan Bung Pirson yang nantinya akan memberikan tanggapan. Namun setelah yang satu ini, Bung Pirson, pemirsa kami akan segera kembali untuk Anda. Mencegah stunting itu penting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan akibat kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Stunting tidak hanya menimbulkan gangguan pertumbuhan fisik anak, tapi juga aktivitas, kreativitas, dan produktivitas. Bersama TPRI, ayo kita peduli stunting sebelum menjadi genting. Cinta Sehat, solusi masalah kesehatan Anda. Membahas topik kesehatan yang menarik di setiap Jumat sore. Kami mengundang Anda berinteraksi secara langsung seputar masalah kesehatan. Bersama dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saksikan Cinta Sehat setiap Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Sulawesi Utara, media pemersatu bangsa. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Anda kembali bersama kami dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kami masih membahas terkait menyoroti pendidikan di Sulawesi Utara bersama narasumber kami, yakni Ketua GTI Sulut, Bung Risat Sanger, dan Ketua Forpakantik
Sulawesi Utara Pearson Rambing. Dan tentunya kami masih mengajak Anda juga bagi yang ingin bergabung melalui WhatsApp dapat menghubungi nomor telepon 0853 9891 2013 untuk memberikan pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh narasumber di studio. Baik, nah saya mau lanjutkan perbincangan tadi. Mungkin tadi dari Bung Risat sudah memberikan pandangan. Nah, bagaimana dari Bung Pearson sendiri melihat apa sebenarnya menjadi faktor sehingga masih terjadi permasalahan maupun tantangan baik di bidang pungli maupun tadi aroganisme dan sebagainya. Nah, kalau dari kami melihat penyebab terjadinya hal-hal seperti yang Pak Megumi bilang tadi, itu memang dasarnya pertama ini mereka menganggap sudah hal yang biasa, baik itu pungutan liar, baik itu arogannya guru. Nah, padahal di era sekarang ini sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin. Karena sekarang kan informasi itu sudah cepat. Laporan ke atasan itu udah lebih cepat. Tapi mental ini yang masih terbawa. Nah, memang untuk itu saya sepakat dengan program Pak Jokowi itu revolusi mental. Karena memang ini kajian secara nasional. Jadi di semua sektor itu mental ini paling berpengaruh. Mental ini paling berpengaruh. Tapi memang akar persoalannya saya sepakat dengan Bung Risa tadi, karena terdesak dengan ekonomi, orang melakukan hal-hal yang seperti tadi pungutan. Nah, itu mereka merasa itu hal yang biasa. Pungutan dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Nah, tentunya itu kita bersama-sama menolak, dan kami dari aktivis LSM sepakat juga yang dikatakan Bung Risa tadi, kita mendorong kinerja aparat hukum agar menimbulkan efek jerah. Nah, dan kemudian kalau berbicara guru, kalau itu ada keterkaitan dengan akhlak, ini kan di satu sisi menjadi guru itu satu hal yang mulia. Nah, namun kita lihat, wah, udah banyak yang melenceng. Nah, untuk itu kami mendorong juga di Sulawesi Utara khususnya Pak Gubernur untuk mengkaji lagi jika ada pendidik-pendidik yang masih melakukan arogan seperti itu. Nah, tentunya harus dievaluasi dan harus diganti. Nah, walaupun memang kita harus ada pembuktian. Karena kadang-kala kan di dunia seperti era sekarang, kadang-kala kan ada yang berbau fitnah. Nah, tapi kita titik beratkan hal seperti ini. Mereka di zaman-zaman dulu mereka menganggap ini hal-hal yang biasa. Tapi sekarang itu tidak bisa, karena mental itu yang mempengaruhi terjadi hal-hal yang negatif dan bisa ke arah pidana. Nah, mungkin dari itu yang kita lihat. Nah, ke depan memang kita udah bentuk tim, walaupun di satu sisi tim ini terbatas. Dalam arti contoh misalnya SMA 1, SMA 7 yang sudah viral. Nah, biasanya kalau sesuatu yang sudah viral itu cepat diatensi. Nah, tapi dengan zaman sekarang juga, ya mereka pintar-pintar juga. Contoh misalkan pernah kejadian ada siswa gantung diri di SMK Negeri 1. Nah, itu kalau kita telusuri ada informasi yang mungkin harus perlu dikaji lagi. Itu diakibatkan karena guru dia menegur salah sasaran. Akhirnya si anak dibully, pada akhirnya dia gantung diri. Nah, tentu dirinya di SMK 1. Bukan, dia gantung diri di rumah. Nah, tentunya kita dengan hadirnya dialog ini, kalau bisa itu ditelusuri. Maksudnya bukan ditelusuri untuk apa, tapi agar ke depan lagi tidak akan terjadi hal seperti ini. Nah, itu yang kami sorot, yang masalah mental. Nah, mungkin dari kami seperti itu, dan kami tetap sepakat juga kalau misalkan ada keterkaitan juga dengan pungli, masalah korupsi, itu kita perangi bersama. Karena kalau dunia pendidikan kita sudah seperti itu, wah, mau bawa kemana negara kita? Karena pendidikan itu fondasi dasar. Nah, kayaknya memang kenapa 20% anggaran APBN? Karena ini dasar. Ibarat bikin satu bangunan, kalau dasarnya lemah, wah, itu bisa ambruk. Betul. Nah, karena kita melihat bahwa setiap individu juga punya respons yang berbeda-beda ya, sehingga
apapun yang terjadi itu bisa direspon secara berbeda dan bahkan bisa menyebabkan fatalitas seperti itu ya. Nah, lantas kalau kita bicara tidak hanya terkait dengan pungli maupun arogan, tetapi kita melihat juga di Sulawesi Utara sebagai wilayah di bagian tengah Indonesia, ini apakah akses dari pendidikan ini sudah cukup merata dari pandangan masing-masing maupun untuk biaya pendidikannya? Karena kita melihat bukan hanya pendidikan dalam artian komite, namun kebutuhan menunjang pendidikan ini juga semakin hari semakin mahal gitu. Apakah sudah balance gitu dengan kehidupan masyarakat saat ini, Bung Risat? Biaya pendidikan memang mulai mahal ya dibandingkan era-era sebelumnya. Tapi kalau diimbangi dengan perbaikan dan sarana termasuk juga metode dalam pengajaran, itu hal yang dapat dipertanggungjawabkan, ya kan. Akan tetapi bagaimana bila mana masih ditemukan bangunan-bangunan yang tanpa ditunjang peremajaannya, tapi tetap ada anggaran peremajaan, ya kan. Baru juga bagaimana tentang fasilitas ya, di dalam masih ada pengguna fasilitas yang masih dari tahun 90, tapi tiap tahunnya ada anggaran pengadaan, ya kan. Mbak Megumi mungkin tertawa karena alma maternya mungkin ya. Seperti itu, tidak beda lah. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Nah, praktek itu sempat berhenti atau mungkin melambat ya saat COVID kemarin, karena tidak terjadi sesuatu tatap muka langsung gitu kan. Jadi mereka seakan-akan dari rumah masing-masing ini ya. Iya, seakan-akan kayak mohon maaf, beberapa di antaranya kami tetap mengikuti gaya-gaya pelaku oknum nakal itu. Mereka sangat kesusahan. Nah, ini kayaknya mereka lagi senang-senang dan ini. Makanya kami memperingatkan dengan tegas kepada pemimpin di setiap lembaga pendidikan untuk tidak main-main gitu, atau sekedar formalitas saja gitu kan. Nah, kejadian-kejadian yang berbau lawakan juga pernah terjadi di salah satu kabupaten lah ya. Di Minahasa Utara kan pernah ada Kepsek dilantik, tidak ada sekolahnya. Itu kan kacau tuh. Ya, sempat viral kan di media massa kan. Betul. Itu lawak itu gitu. Ketika itu dilantik di dalam sekolahnya fatal gitu. Itulah tadi dibilang ketidakseriusan atau pembiaran terhadap administrasi, ya kan. Nah, kemudian juga beberapa sekolah yang tidak diperbaiki, hancur kan gitu. Dan juga saya beberapa waktu yang lalu sempat ke Bola Mongondo Utara. Di sana saya lihat ada 2 sekolah yang kalah ya dengan putusan pengadilan dan akhirnya dieksekusi gitu kan. Nah, ini kan fatal nih. Sudah berdiri bangunan sekolah, tiba-tiba ternyata tidak ada legalitas kepemilikan tanah, ya kan. Jadi ya, saya rasa yang seperti itu harus diperbaiki gitu. Gitu. Baik, nah Bung Risat, sebelum menyambung lagi yang ingin disampaikan, kita sudah ada pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp, bisa ditampilkan di layar kaca, mungkin masih terkait dengan pendidikan apalagi biaya ya. Saya bacakan untuk kita dari Junaidi di Singkil. Pak, saya ingin bertanya, kan katanya sekolah itu sudah gratis sesuai arahan dari Pak Presiden. Tapi kok kenapa di salah satu sekolah di Manado khususnya masih ada biaya tambahan berupa SPP sebanyak 165.000? Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal ini? Nah, mungkin kita langsung menyambung dari Bung Risat, kemudian juga akan ada tanggapan dari Pak Pirsan. Ini sangat disayangkan tidak diinformasikan ya, sekolahnya itu negeri atau swasta. Pungutan itu mungkin dapat di WA kembali kan gitu. Nah, kalau di negeri saya rasa bagaimana Bung Pirsan kalau untuk negeri itu? Kalau negeri kan ada dana BOS, itu pertama. Dan yang kedua, kalau di negeri itu pendidiknya atau guru itu PNS. Nah, beda dengan swasta. Kalau PNS kan berarti
gaji mereka itu dibiayai negara. Nah, itu agak berbeda dengan kalau di swasta. Ya, swasta itu banyak guru honor, dan itu kejadian juga yang saya lihat di Minahasa Tenggara, itu jadi gejolak karena ada edaran yang mana setiap guru PNS di sekolah SD SMP itu mau ditarik. Nah, itu sempat juga jadi gejolak itu. Nah, mungkin karena pemerintah setempat melihat untuk sekolah-sekolah negerinya itu masih butuh guru PNS. Nah, itu yang ditarik kalau kita lihat itu di sekolah-sekolah swasta. Guru PNS-nya itu penanggung jawab di sekolah swasta itu menolak. Karena mereka memikir ada kebutuhan juga butuh di sana juga. ya. Nah, itu mungkin ada keterkaitan dengan mahalnya biaya pendidikan untuk sekolah swasta. Tapi kalau untuk negeri berarti seharusnya tidak ada SPP atau pungutan. Kalau negeri sih, kalau saya pernah diskusi juga dengan beberapa kepala sekolah, mereka berdalih itu kalau mereka itu mengupayakan untuk guru honor. Guru honor, kalau mereka melihat contoh misalnya kuota dari sekolah negeri itu udah melebihi batas. Nah, otomatis kan mereka membutuhkan guru. Nah, itu katanya udah kesepakatan juga dari orang tua murid. Nah, ini mungkin harus diperjelas dan harus dihitung benar-benar. Jadi jangan sampai itu cuma jadi tanda kutip aja, pungutan-pungutan seperti itu. Dan nah, namun sejauh ini kalau melihat sekolah negeri, kalau dia udah ditopang dengan ASN-nya pendidik, berarti kan itu udah free. Nah, ditambah lagi ada dana BOS, berarti saya rasa itu bisa dimaksimalkan. Betul. Nah, mungkin mahalnya itu di baju seragam atau yang lain-lain sebagainya. Ya, untuk kalau pendidikan. menyangkut dengan pertanyaan tadi, benar yang Bung Rizat bilang tadi, itu harus diperjelas dulu apakah ini masuk kategori sekolah negeri atau sekolah swasta. Baik, terima kasih Bung Perso terkait penjelasannya ini. Memang sudah cukup jelas begitu ya, bahwa memang pendidikan, untuk biaya pendidikannya sudah seperti itu. Bahkan sudah ada peraturan juga untuk Pergub terkait dengan pungutan yang akan dilakukan dengan adanya kesepakatan seperti itu. Nah, lantas kalau terkait dengan akses pendidikan, tadi saya sudah sempat tanyakan juga ke Bung Rizat, mungkin seperti apa akses pendidikan bagi masyarakat, karena kita Sulawesi Utara juga ada daerah kepulauan gitu ya, yang juga menjadi daerah perbatasan, bahkan 3T. Nah, aksesnya seperti apa? Apakah sudah merata? 3T? Terluar, terpencil, dan juga ada satu lagi yang menggambarkan bahwa daerah ini memang jauh dari daerah pusat. Nah, mungkin Bung Rizat tanggapannya? Ya, mungkin saya tidak begitu menguasai ya untuk akses pendidikan di luar yang tadi kepulauan-kepulauan terluar itu. Tapi saya punya pengalaman pernah mengunjungi Marore, hanya Miangas yang tidak sempat, tapi tim kami mengunjungi Miangas. Nah, kalau dikatakan di sana ada fasilitas pendidikan, ada di fasilitas pendidikan. Tapi memang kondisinya kurang terawat. Itu fakta lah, ya. Fakta yang harus diberikan perhatian lebih oleh pemerintah gitu. Tapi untuk yang mungkin yang menarik adalah tentang bagaimana hak dari para siswa yang mungkin ya yang banyak dinamikanya adalah mereka sebenarnya setiap siswa itu masuk ke sekolahnya itu harus memiliki hak yang sama dalam mengikuti tes gitu. Yang nakal kan adalah ketika orang tuanya memiliki akses, ya kan, akses berkenal dengan beberapa pejabat dan sebagainya, itu mulai mendikte kepala-kepala sekolah, itu banyak. Praktek-praktek seperti itu banyak. Nah, kalau dikatakan lumrah, ya itu harus praktek yang harus kita lawan sebenarnya. Karena itu perbuatan yang tidak beretitude, tidak memiliki etika gitu. Cuman balik kepada apakah pemimpin sekolahnya itu dalam hal itu kepala sekolahnya itu berani melawan atau tidak gitu kan. Kalau itu terjadi ya tadi yang sempat disinggung permufakatan, ya inilah yang
perlu kita tegur. Makanya dalam kesempatan ini dialog ya kami mencoba menegur karena banyak praktek seperti itu yang sudah penuh digonta-ganti gitu kan, itu banyak masih ditemukan lah gitu. Seharusnya adalah kalau memang tes murni gitu kan, jangan ada intervensi gitu ya, atau mendikte seperti itu. Nah, kami juga menghimbau kepada masyarakat kalau memang ada pungutan-pungutan liar seperti itu jangan segan-segan untuk mengadu. Karena kami melihat juga bahwa cerita itu sudah beredar di masyarakat dan sudah beredar secara gamblang di setiap simpul-simpul, maaf dalam artian tempat mereka berkumpul, tapi kami belum melihat mereka melaporkan gitu, hanya memberikan cerita, akhirnya ini juga tidak jangan nanti jadi liar dan bahkan nanti jadi tidak cerita sebenarnya. Itu yang kami coba dorong. Oke. Gitu. Karena kan memang terlalu luas nih, Mbak Megumi. Jadi makanya kami juga berlahan-lahan untuk ini. Kalau mau lihat dari teman-teman kita yang memiliki kewenangan secara hukum ya, oleh undang-undang diberikan kewenangan, saya rasa belum pernah mendengar ya perguruan tinggi ataupun juga itu ditindak gitu keras. Makanya tadi Bung Pirsan sempat menyinggung bahwa perlu efek jera. Ya kalau nggak ditindak ya gitu. Yang ada sebenarnya adalah kalau terjadi ini mulai dimutasi atau di apa. Ya itu juga balik ke masyarakat. Saya sih berharap kita tidak lelah ya. Karena kalau dunia pendidikan kita dibiarkan begini, ini fatal. Baik. Praktek kotor seperti itu harus kita lawan, kita bersihkan. Karena seperti Bapak Presiden katakan, dalam waktu beberapa saat lagi generasi kita yang Gen Z ke bawah akan dominan presentasinya, makanya kalian akan menjadi pemimpin masa depan, ya kan? Nah, ketika persoalan ini dipertontonkan dengan pertunjukan sirkus terhadap praktek pungli maupun juga korupsi, ini sangat kami sayangkan. Baik, fatal. Bung Risat. Gitu. Nah ini kita pasti perlu jangan pernah lelah ya, seperti Bung Risat sampaikan, seluruh pihak ini diajak untuk sama-sama agar bisa memberantas praktik-praktik yang menyalahi aturan. Nah baik, saya juga meminta tanggapan dari Bung Pirson terkait dengan biaya pendidikan maupun akses dan tadi yang sudah disampaikan Bung Risat, namun setelah jeda iklan berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Atas nama Kapten I. Ketut Sutta Karyana dan Kopilot Slamet Mulyono serta seluruh awak yang bertugas mengucapkan selamat datang di TVRI Airlines Airbus 1978 yang akan menerbangkan Anda menuju tujuan dan sasaran reformasi birokrasi LPP TVRI. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi awak kabin kami. Terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama TVRI Airlines. Dan selamat menikmati perjalanan ini. Yep. Menurut radar, sepertinya di depan ada badai ini, Cap. Apa kita tetap akan membawa reformasi birokrasi sampai di tujuan, Cap? Tentu saja. Kita harus konsisten dengan tujuan semula, mempercepat
perubahan dan perbaikan di tubuh LPP TVRI menuju keadaan yang lebih baik. Selamat datang di penerbangan TVRI Airlines, divisi Airbus 1978. Saya pilot Iketut Sutakaryana dan kopilot Slamet Mulyono akan mengantarkan Anda menuju birokrasi bersih, akuntabel, dan layanan prima. Sebagai pedoman TVRI melaksanakan peran sebagai TV publik. TVRI, Media, Pemersatu, Bangsa. reformasi birokrasi, TVRI, Anda kembali bersama kami dalam Forum Publik TVRI Sulawesi Utara. Kami masih membahas terkait menyorot pendidikan di Sulawesi Utara. Dan kini saya melanjutkan, tadi sudah sempat ada pertanyaan yang saya berikan bagi Bung Pearson juga terkait dengan bagaimana tanggapannya untuk akses pendidikan maupun biaya pendidikan yang saat ini semakin mahal. Oke. Nah, kalau dari pengamatan kami di lapangan, kalau bicara akses pendidikan itu, saya lihat sih sebenarnya akses itu sudah bisa dijangkau. Tapi yang perlu untuk pemerintah kembangkan lagi itu fasilitas penunjang. Contoh misalnya kalau bicara di kepulauan. Jadi kalau misalkan ada tempat yang di situ belum ada sekolah, artinya anak ini harus melalui jalan laut. Nah, itu tentunya kan harganya mahal. Itu satu. Dan kemudian kalau toh memang di pulau setempat itu sudah ada sekolah, tapi biasanya di sana listriknya itu tidak seperti kita yang di sini 1x24 jam. Betul. Nah, artinya kalau listrik itu tidak terpenuhi, maka kebutuhan belajar anak itu agak kurang. Nah, kemudian dalam situasi sekarang kan kita belajar sudah di era modern. Betul. Dalam arti kalau ada sesuatu yang perlu kita cari tahu lebih jelas atau ada tambahan, kita bisa search lewat internet. Nah, walaupun kalau berbicara wajib belajar 12 tahun, tentunya orang tua harus bimbing. Jangan mereka salah menggunakan internet. Jadi menurut saya itu kalau akses itu sudah bisa terjangkau, tapi pemerintah harus memberikan dukungan untuk fasilitas penunjang lainnya. Nah, kalau berbicara biaya pendidikan, tentunya itu tidak terlepas. Dia ada keterkaitan. Nah, kalau misalkan kita yang ada di daerah seperti ini, di Kota Manado, tentu itu agak beda dengan yang di kepulauan. Nah, tentunya di kepulauan itu lebih mahal biayanya. Nah, kita tahu bersama kan kalau di kepulauan sana, jangankan bahan pokok, hal-hal lain itu lebih mahal daripada yang kita di Manado. Tentunya saya lihat itu perlu perhatian dari pemerintah agar supaya kita yang ada di pusat kota itu bisa sama dengan yang ada di daerah kepulauan. Betul. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan sesuai dengan hasil pengamatan kami. Baik, Bung Pearson dan Bung Risat, kita juga ternyata sudah ada penanya yang bergabung melalui WhatsApp, bisa ditampilkan di layar kaca. Ini dari Antoni di kampus. Saya bacakan ya. Berbicara pendidikan sejatinya berbicara tentang moral. Nah, bagaimana pandangan Bapak narasumber tentang beberapa kasus yang terjadi di Sulawesi Utara mengenai murid menganiaya guru maupun sebaliknya? Apakah mungkin ada yang salah mengenai sistem pendidikan kita? Baik, ini dari Antoni di kampus. Terima kasih sudah bergabung. Mungkin saya ke Bung Pearson dulu ya, karena tadi sudah sempat juga disinggung terkait dengan mental ini dalam pendidikan. Silakan Bung Pearson. Nah, ini menarik ini. Jadi persoalannya ini bukan cuman arogansi guru atau pendidik, tapi ini sebaliknya juga. Dan ini fakta-fakta yang pernah terjadi di daerah kita. Betul. Nah, tentunya ini kita bukan mempersalahkan pendidik, tetapi sejatinya di saat murid itu, kita berbicara anak wajib belajar 12 tahun ya. Nah, di saat anak itu masuk ke sekolah, dia lebih banyak waktu menghabiskannya di sekolah ketimbang di rumah. Kita bisa lihat kalau misalkan dia ke sekolah itu misalkan dia jam 7, berarti dia prepare-nya harus setengah 6. Setengah 6. Nah, kalau di era sekarang itu biasanya mereka sekolah sampai jam 4 sore.
itu kalau tidak ada ekstrakurikuler. Kalau misalnya ada itu bisa sampai malam. Ya. Nah, artinya apa? Artinya pendidik itu lebih banyak tanggung jawabnya daripada orang tua. Makanya di saat orang tua memasukkan anaknya di sekolah tersebut, mereka sebenarnya udah percaya sekolah tersebut. Nah, miris ini terjadi apabila mental anak itu yang seperti yang ditanyakan tadi, dia menganiaya guru ataupun sebaliknya. Nah, ini tentunya kita mendorong pemangku kebijakan agar supaya setiap pendidik itu dibekali benar-benar dengan psikologi anak. Dan itu tentunya saya lihat bukan satu hal yang susah dibuat, karena kembali lagi tadi kan anggaran yang sudah diturunkan untuk APBN, tapi mungkin ya kita belum telusuri lebih jauh anggaran ini apa benar dia tersalurkan ke sasarannya atau ada tanda kutip. Nah, itu tentunya mari kita sama-sama untuk menyelidiki, karena tentunya itu kalau misalkan tidak ditopang juga dengan hal-hal seperti itu, ya tentunya tidak akan maksimal hasilnya. Baik, jadi Mungkin memang ini lebih kepada kita membenahi dari segala sisi ya, Iya. dari moral maupun dari anggaran, bahkan pengawasannya juga ya, juga, agar iya. bisa tepat sasaran. Iya. Baik, Bu Pirson, selanjutnya Bung Rizal silakan menanggapi pertanyaannya. Yang perlu kita garis bawahi secara tebal adalah jangankan di dunia pendidikan, dalam hubungan masyarakat tidak ada yang bisa mengatasnamakan apapun, membenarkan yang namanya kekerasan. Ya. Gitu. Karena kekerasan tidak diizinkan dalam keberlangsungan negara. Gitu. Ya kan? Makanya sangat miris bila mana mengingat kejadian murid menikam guru beberapa waktu yang lampau. Ya kan? Nah, saya menyarankan kepada pemerintah, sekolah-sekolah yang tidak memenuhi syarat, ya, baik sarana, prasarana maupun SDM-nya tidak unggul, tutup. Tidak perlu diberikan kelonggaran. Karena ini menciptakan sebuah dinamika baru dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, gitu. Nah, sedangkan ditanyakan biaya mahal dalam dalam dunia pendidikan, kita loncat ke perguruan tinggi ya. Karena kan kalau di wajib 12 tahun itu kan kalau untuk negeri saya rasa tidak ada yang mahal, semua disubsidi, ditanggung, ya kan. Nah, kalau untuk khusus perguruan tinggi, dinamikanya adalah akses untuk bagi yang tidak mampu, itu beasiswanya ribuan bertebaran di perguruan tinggi. Hanya saja masih diselewengkan oleh para pejabat yang nakal, gitu kan. Ada kami menemukan karena Covid kemarin longgar, bidik misi itu untuk mohon maaf untuk masyarakat yang kurang beruntung. Saya tidak mengategorikan miskin, tapi kurang beruntung ya ekonominya. Tapi beberapa di antaranya beasiswa dimanfaatkan oleh orang yang memiliki akses kepada pejabat-pejabat terkait. Saya minta perguruan tinggi, dalam hal ini rektor, baik di negeri ya, Unsrat, Unima, dan di swasta, karena di swasta pun juga ada beasiswa dari negara. Ya kan? Tolong dirapikan. Jangan orang yang mengenal dan memiliki akses diberikan gitu. Ya. Saya dulu pernah juga mahasiswa gitu kan. Pernah ditawarkan beberapa ini, saya menolak, saya ambil beasiswa yang ini karena apa? Saya punya integritas, karena kalau untuk mendapatkan beasiswa mesti mengurus keterangan tidak mampu tuh, gitu kan. Wah, nanti bisa-bisa nggak mampu kita kan gitu. Nah, itu makanya, dan berikut apa seharusnya juga pemerintah kalau menaikkan itu diimbangi dengan sarana infrastruktur. Termasuk apa? Termasuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat juga mampu menyekolahkan anaknya, gitu kan. Itu yang dikenal sekarang. Lompatan strategis, tapi kalau kita tidak memulai untuk memperbaiki dunia pendidikan kita,
kapan lagi dimulai? Betul. Ya kan? Yang fatal adalah ganti suasana politik, ganti kurikulum. Ini fatal lah, nanti silakan undang rekan-rekan yang berkompeten di situ kan. Ya. Kalau kami kan aktivis anti korupsi ini kita konsen gitu, konsen bagaimana. Jadi kita lelah juga nih kita memerangi para pejabat yang korup begitu kan. Tapi tiba-tiba ketika tracking ya mereka adalah lulusan-lulusan juga, karena ketika perguruan tingginya ya itu tidak mengeluarkan input yang bagus gitu. Bahkan lucunya adalah perguruan tinggi, saya pernah menjabat sebagai pengurus alumni. Ya. Ya. Ada kritikan dari, karena bendera kita banyaklah besar ya untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, dikritik kenapa banyak alumni dari tempat kamu tidak memenuhi standar. Wah, ini kan kacau. Saya nanya, sekarang ini tidak memenuhi standar untuk tes di sini, makanya kan mereka tes di semua instansi tidak dianggap tidak mumpuni gitu. Kenapa bisa lulus gitu? Yang kacau lagi kan untuk masuk ke perguruan tinggi ada tesnya juga. Kenapa lulus dari situ? Ini kan menang kusut. Baik, Bung Risat. Nah, ini kita melihat banyak sekali fenomena yang sudah dikemukakan memang menjadi dinamika yang kita hadapi saat ini. Saya lupa, saya nah, lantas, Bung ini Risat, lagi mungkin di yang penghujung terakhir saya minta ya. closing statement secara singkat. Ada program studi yang selama ini dikenal oleh masyarakat mumpuni gitu, bagus dan sebagainya, sekarang lagi diusut oleh aparat hukum. Kita kawal nih, ya, karena apa? Ternyata itu bukan program studi atau jurusan, ternyata itu hanyalah kelas pilihan. Ini kacau, udah banyak alumninya bertebaran membanggakan itu adalah ini, ternyata itu bukan program studi, tidak ada legalitasnya, termasuk juga dalam substansi gitu. Nah, ini kita akan mengawal ini karena lagi diusut oleh pihak kejaksaan. Oke, baik Bung Risat. Terlepas dari Bung Pirson mungkin ada satu closing statement singkat, Bung. Ya, mungkin kalau dari kami mendorong pemangku kebijakan Sulawesi Utara menyangkut persoalan pendidikan ini agar supaya pendidiknya ini diperhatikan benar. Diperhatikan benar itu selain memperhatikan hak-hak mereka, tentu juga memperhatikan kewajiban mereka. Nah, saya sepakat kemarin ada statement dari Pak Gubernur yang dia mengatakan kalau misalkan di saat dia melantik kepala-kepala sekolah se-Sulawesi Utara, dia mengatakan kalau ada kepala sekolah yang viral di medsos yang dilaporkan oleh orang tua atau anak didiknya, itu langsung dicopot. Baik. Nah, tentunya itu kami sepakat Pak Gubernur melihat persoalan yang terjadi di sekolah itu tanggung jawab seorang kepala sekolah. Baik, terima kasih Bung Pirson Rambing dan Bung Risat Sanger. Itu sekaligus menutup diskusi kita pada hari ini. Tanpa terasa hampir 1 jam ya kita boleh berdiskusi. Semoga harapan kita bersama untuk pendidikan di Sulawesi Utara yang semakin baik ke depannya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan juga statement informasi, bahkan juga masukan-masukan yang sudah diberikan. Dan akhirnya pemirsa, saya Megumi Nayawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.